Bab 007. Aku itu mau ke kampus, bukan ke acara fashion show. Cukup lama Wina membolak-balik gaun yang tergantung rapi itu, namun tidak ada yang sesuai dengan seleranya. Ia pasrah di depan lemari yang terbuka, menutup matanya lalu memilih secara acak salah satu gaun itu. Semoga ini bisa digunakan, Bim Salabim. Wina merapal mantra berharap tangannya menjatuhkan pilihan pada gaun yang tepat. Setelah memegang salah satu gaun yang dipilihnya secara acak, Wina membuka sebelah matanya. Nampak gaun berwarna merah terang tanpa lengan yang hanya memiliki seutas tali penghubung di bahunya. Kedua matanya terbuka, membulat sempurna. Ya Tuhan, ini bukan pakaian. Seutas tali ini bisa saja patah. Apa selera laki-laki itu seperti ini? Wina jengah, ia melempar gaun merah muda itu ke atas kasur. Nampak secarik kertas mencuat keluar. Apa itu? Wina mendekat ke ranjang dan membawa tubuhnya duduk di tepi. Wina memegang kertas itu, nampak angka 1 yang diikuti angka 0 di belakangnya. 1, 2, 3, Wina mulai menghitung ada berapa jumlah angka nolnya, seketika matanya kembali membulat. Astaga! Harga gaun ini 10 juta. Yang benar saja, di pasar malam harga baju paling mahal sekitar 300 sampai 400 ribu, itu pun belum ditawar, jika ditawar mungkin bisa lebih murah lagi. Wina menggelengkan kepala tidak percaya. Harga sebuah gaun saja bahkan bisa untuk membeli satu motor matic. Yah, walaupun motor bekas. Wina kembali melempar gaun itu, ia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Memutar otak untuk menyelesaikan masalah pakaian yang harus dikenakannya ke kampus. Harganya sangat mahal, gaunnya seperti kekurangan bahan, belum lagi warnanya merah. Jika aku berada di arena adu banteng mungkin aku bisa mati karena menjadi target serangan. Tiba-tiba sebuah ide gila muncul di dalam otaknya. Seringai licik nampak terlihat di wajahnya. Ia segera melepas tag price yang masih tergantung di gaun itu. Segera mengenakannya, menyisir rambut dan menguncirnya dengan model ekor kuda. Wina menyapu wajahnya dengan bedak tabur dan mengoleskan tipis lip tint berwarna nude ke bibirnya. Meraih tas yang mengembang sempurna seperti ada sebuah balon di dalamnya, entah benda apa saja yang dibawa Wina di dalam tas itu. Wina mencibir ketika melihat deretan high heels yang mungkin memiliki harga yang sama mahalnya dengan gaun yang saat ini Wina kenakan. Siapa yang mau bersusah payah dengan heels itu? Wina membuka koper miliknya dan mengeluarkan sepatu kets kesayangannya, sepatu yang selalu nyaman digunakan untuk berjalan bahkan sampai berlari. Kriet. Pelan sekali Wina membuka pintu kamar, ia mengeluarkan kepalanya sementara tubuhnya masih di bagian dalam kamar. Menoleh ke kiri dan ke kanan, tiba-tiba tubuhnya berjingkat ketika mendengar salah seorang pelayan menyapanya. Selamat pagi Nyonya, saya Bibi Ane, pelayan pribadi Nyonya. Jika Nyonya membutuhkan sesuatu, Nyonya bisa memanggil saya. Pelayan yang menyebut dirinya Bibi Ane itu membungkukkan badan dan menyapa Wina sopan, diiringi senyum yang mengembang di sudut bibirnya. Ah, selamat pagi juga Bibi Ane. Apa sepagi ini sudah ada aktivitas? Wina menanyakan hal bodoh. Bibi Ane hanya tersenyum dan menggaruk kepalanya. Seorang laki-laki yang Wina kenal mendekat. Selamat pagi Nyonya. Ken tersenyum sopan. Ah, pagi juga Ken. Kebetulan aku sedang mencarimu. Wina bahagia bisa melihat Ken sepagi ini, setidaknya Ken adalah satu-satunya orang yang bisa Wina ajak bicara. Ken kembali tersenyum, ia mengibaskan tangan ke arah Bibi Ane memberi isyarat agar ia segera menajauh. Bibi Ane hanya mengangguk sopan dan berlalu pergi. Sepagi ini Nyonya sudah rapi. Mau ke kampus? Tanya Ken. Entahlah. Aku sudah terbangun dan mataku tidak mau terpejam lagi. Oh, aku ingin bertanya, kau tahu apa yang terjadi denganku semalam? Wina benar-benar ingin menuntaskan rasa penasarannya. Bagaimana dirinya bisa berakhir di atas ranjang dengan pakaian yang sudah diganti? Nyonya pingsan di dalam kamar Tuan, lalu Tuan membawa Nyonya kembali ke kamar Nyonya. Ken menjelaskan sopan.
Tuanmu yang menggendongku. Kau yakin? Wina menatap penuh selidik, seperti tidak percaya. Sementara Ken hanya mengangguk diiringi senyum simpul di sudut bibirnya. Lalu yang mengganti pakaianku? Tanya Wina. Bibi aneh yang melakukannya, jawab Ken. Ah, syukurlah, Wina mengelus dadanya seperti mempertegas bahwa dirinya benar-benar merasa lega. Aku justru berharap Tuan yang melakukannya, batin Ken. Ken, Wina melempar pandangan matanya ke bawah, tangannya memainkan tas yang menggembung itu. Malam itu, aku tidak sengaja menjatuhkan sebuah bingkai foto seorang wanita. Wina terdiam, sepersekian detik ia kembali membuka mulutnya. Setelah itu Tuan terus menghujaniku dengan caci maki yang teramat perih. Sebenarnya siapa wanita dalam foto itu? Hah? Lenguhan napas Ken terdengar cukup jelas di telinga Wina. Nampaknya Wina tidak akan mendapatkan jawaban apapun dari pertanyaannya. Masalah ini, saya tidak bisa mengatakan sepatah kata pun pada Nyonya. Yang pasti ruang musik yang pernah Nyonya lihat dan foto wanita dalam bingkai itu, keduanya saling berkaitan. Saya sarankan Nyonya tidak pernah menyinggung dua hal itu kepada Tuan. Ken tertunduk, lalu kembali menatap Wina dan tersenyum. Ini demi kebaikan Nyonya sendiri. Baiklah Ken, aku juga tidak ingin tahu terlalu banyak. Terima kasih karena kau masih memikirkan kebaikanku. Oh, apa aku harus pamit dengannya ketika akan berangkat ke kampus? Wina mengangkat tangan kirinya dan melirik jam tangan berwarna coklat yang melingkar di pergelangan tangannya. Jarum jam menunjukkan pukul 5 pagi. Aku bertanya karena tidak ada di dalam poin peraturan. Wina meyakinkan. Ken kembali tersenyum. Tidak perlu Nyonya, selama Nyonya diantar oleh Pak Budi semua jadwal dan kegiatan Nyonya akan dilaporkan secara berkala kepada Tuan. Nyonya bisa berangkat ke kampus tanpa berpamitan dengan Tuan, kecuali. Ken menghentikan kalimatnya. Wina benci jika ada seseorang yang menggantung kalimat. Itu hanya akan membuatnya mati penasaran. Kecuali apa Ken? Tanya Wina. Kecuali Tuan sudah ada di rumah dan sudah bangun. Ken menjelaskan. Wina hanya menganggukkan kepala memberi isyarat jika dirinya paham dengan kalimat yang diucapkan Ken. Oh, semalam saya sudah bertanya pada Tuan perihal keinginan Nyonya untuk bekerja. Mari ikuti saya. Ken memimpin langkah yang diikuti Wina dari belakang. Ken membawa Wina melewati beberapa ruangan. Ia terus mengayun langkahnya sampai berhenti di ruang keluarga yang memiliki ukuran puluhan kali lipat dari ruang keluarga di rumahnya. Nampak seorang laki-laki sedang duduk di atas sofa, memegang secangkir kopi dan menyesapnya sampai habis. Menyadari derap langkah yang datang, tanpa basa-basi laki-laki itu langsung mempersilakan Wina untuk duduk. Ya, laki-laki itu adalah Alvaro Wirawan. Duduklah, pinta Faro. Wina diam, tidak bersuara. Dia hanya melangkah mendekat dan membawa tubuhnya untuk duduk di depan Faro. Faro menyilangkan kaki dan menyandarkan tubuhnya di punggung sofa, sikunya bertumpu pada lengan sofa. Laki-laki dengan tatapan dingin itu menatap tajam ke arah Wina seolah menelanjangi. Wina hanya mematung, memainkan kukunya untuk mengatur perasaan yang berkecamuk di dalam dadanya. Kau ingin bekerja? Pertanyaan Faro sontak membuyarkan lamunan Wina. Iya Tuan, jawab Wina tegas. Apa kartu tanpa limit yang aku berikan untukmu tidak cukup? Tanya Faro. Tidak Tuan, bukan seperti itu, hanya saja. Wina terdiam, otaknya berpikir keras untuk mencari alasan yang tepat. Aku tidak suka basa-basi, katakan dengan jelas. Lain kali jangan mengajukan permintaan jika tidak memiliki alasan yang tepat, paham? Faro menaikkan volume suaranya. Laki-laki ini benar-benar sempurna, selain kejam dia juga tidak sabaran. Wina hanya mampu membatin di dalam hatinya tanpa bisa menyuarakannya. Maafkan aku Tuan, sejak kecil aku tidak suka merepotkan orang lain, jadi daripada aku hanya merepotkan Tuan dan menghabiskan uangmu. Ada baiknya aku bekerja untuk mengisi waktu luangku. Ragu, Wina mencoba menjelaskan. Baiklah, kau boleh bekerja. Cukup taati aturan yang aku berikan.
Jangan terlibat perasaan dengan laki-laki lain. Karena aku tidak suka barang bekas. Faro mengucapkan kalimat yang begitu menyakitkan tanpa ada perasaan bersalah sedikit pun. Di sudut lain, Wina hanya menundukkan kepala dan meremas ujung gaunnya. Aku mungkin bukan wanita yang kau cintai, dan aku tidak peduli dengan hal itu. Aku pun tidak butuh cintamu, tetapi setidaknya anggaplah aku sebagaimana takdirku. Aku ini manusia bukan barang milikmu. Wina hanya mampu membatin tanpa bisa menyuarakannya. Baik, aku akan mengingatnya. Wina hanya tersenyum diiringi anggukkan kepala. Kau bisa menggunakan kartu tanpa limit itu sesuka hatimu. Bukankah ini kemewahan hidup yang kau inginkan? Lagi, kalimat yang terlontar dari mulut Faro benar-benar tidak ada baiknya. Apa kau pikir aku ini wanita mata duitan? Bahkan jika kau memberiku 10 kartu tanpa limit, belum tentu aku sudi untuk menggunakan uangmu. Batin Wina. Tuan tidak perlu khawatir, aku adalah wanita yang pandai dalam urusan menghabiskan uang. Wina tersenyum getir. Entah mengapa jawaban Wina justru membuat Faro merasa kesal. Satu lagi, mulai sekarang kau harus membersihkan kamar tidurku. Kau boleh melakukan apapun selama tidak menyalahi poin peraturan yang berlaku, tetapi perlu kau ingat. Jangan menyentuh apapun yang tidak perlu kau sentuh. Aku tidak ingin. Faro terdiam sejenak, semalam dirinya sudah menghujani wanita yang sedang duduk di depannya itu dengan caci maki yang bertubi-tubi. Urung, Faro tidak melanjutkan kalimatnya. Baik Tuan. Setiap Tuan tidak ada di rumah maka aku akan membersihkan kamar Tuan dan tidak akan menyentuh barang-barang berharga milik Tuan dengan tangan kotorku ini. Wina masih menunduk, namun jelas tidak ada air mata di wajahnya, tangannya tidak bergetar, terlihat tenang sekali. Jauh berbeda dengan beberapa waktu lalu, ketika Wina pertama kali datang ke mansion milik Faro. Hanya ada seutas senyum yang justru membuat Faro heran. Baru 1 hari wanita yang dinikahinya tinggal di mansion ini, kemarin wajahnya dipenuhi dengan bulir-bulir air mata. Tetapi hari ini hanya ada senyuman di wajahnya, kekuatan macam apa yang dimiliki wanita itu, seperti itulah batin Faro bergejolak. Ada lagi, Tuan. Pertanyaan Wina sontak membangunkan Faro dari lamunannya. Ada lagi. Apakah beberapa kalimat yang kuucapkan masih belum cukup untuk membuatmu menyerah? Batin Faro. Jangan katakan kepada siapapun jika kau sudah menikah, tutupi tentang pernikahan kita serapat mungkin. Pinta Faro tanpa basa-basi. Bagaimana mungkin? Bahkan kartu tanda penduduk milikku sudah berubah status, bagaimana bisa aku menutupinya? Batin Wina. Brak. Faro melemparkan map coklat di atas meja, menggerakkan tangannya seperti memberi isyarat agar Wina segera melihat isinya. Wina meraih amplop coklat itu, membuka tali pengaitnya dan mengeluarkan isi dari dalamnya. Matanya membulat, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Selembar kertas tentang perjanjian perceraian yang harus ditandatangani oleh Wina. Apa maksudnya? Tanya Wina. Anggap saja tidak pernah terjadi pernikahan di antara kita. Aku sudah mengurus semuanya, kau tidak boleh memberitahu siapapun tentang pernikahan kita. Dengan entengnya Faro melontarkan kalimat yang mengguncang seisi langit. Bagaimana bisa kau melakukan hal ini? Pernikahan kita disaksikan langsung oleh orang tuaku dan orang tuamu. Bagaimana kau bisa menganggap tidak ada pernikahan di antara kita? Wina meluncurkan pertanyaan-pertanyaan yang tiada habisnya. Apa kompensasinya tidak cukup? Jika masih kurang, kau bisa menambahkan angka 0 di belakangnya. Faro memajukan tubuhnya, mengeratkan kedua jemari tangannya, menatap tajam searah tatapan mata Wina. Jadi, maksudmu kau ingin membayarku dengan menceraikan aku? Tanya Wina. Tidak, aku tidak bisa mengajukan perceraian ini. Aku tidak bisa mengecewakan ibuku, tetapi jika kau ingin bercerai aku bisa mewujudkannya. Kau hanya perlu menjelaskan kepada ibuku dan ibumu bahwa perceraian kita terjadi atas dasar keinginanmu. Semudah itu. Bagaimana? Faro menaikkan alisnya, kembali menyandarkan tubuhnya di punggung kursi. Seringai licik terlihat jelas di wajah Faro.
Katakanlah Wina mulai kehilangan kewarasannya, sebab setelah mendengar kalimat yang tiada nurani terlontar dari mulut Faro membuatnya membuka mulut lebar-lebar dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Alvaro Wirawan, dengarkan aku baik-baik. Meski setelah apa yang aku ucapkan kau akan menamparkan atau membunuhku sekalipun, aku tidak takut dan tidak akan menyesalinya. Wina merobek map coklat itu. Kau ingin aku menandatangani surat perjanjian perceraian ini, bukan? Lalu setelah 1 tahun kita akan resmi bercerai, begitu? Wina melemparkan robekan map coklat yang berisi surat perjanjian perceraian itu ke atas, berhambur berjatuhan di lantai. Wina, jangan keterlaluan. Faro menaikkan volume suaranya. Matanya membukat sempurna, mata yang tidak terlalu besar itu tetap terlihat menakutkan. Keterlaluan? Kau bilang. Apa kau yakin kau tidak salah mengucapkannya padaku? Bukankah kalimat itu seharusnya akulah yang mengatakannya padamu? Tak mau kalah, Wina kembali menaikkan volume suaranya. Kalimat yang baru saja kau ucapkan bukan hanya menyalahi janjimu kepada ayahku, Faro. Tetapi juga menyalahi janjimu kepada Tuhanmu. Sebenarnya apa maumu? Wina menegakkan kepalanya. Pandangan keduanya beradu. Tidak ada sedikit pun rona ketakutan di wajah Wina. Dagunya terangkat lurus, seiring tatapan tajamnya seperti mata elang yang siap mencabik tubuh mangsa. Dari mana datangnya kekuatan ini? Baguslah, semakin dia tidak tahan dengan pernikahan ini bukankah semakin bagus? Batin Faro. Well, kalau memang kamu tidak bahagia dengan pernikahan ini, kita bisa mengakhiri semuanya secepat mungkin, tapi perpisahan itu atas permintaanmu dan keinginanmu. Faro tersenyum sinis. Kau pikir aku akan menyerah, begitu? Jika kau mau, kau saja yang mengajukan perceraian ini. Aku tidak akan melanggar janji kepada ayahku. Tak kalah dari Faro, Wina menyeringai lebih sinis. Kau menantangku. Faro kembali menaikkan volume suaranya, terdengar maksimal di gendang telinga Wina. Seperti yang baru kau dengar, aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan mengorbankan diriku demi ambisimu. Aku tahu kau mencintai wanita dalam foto itu bukan? Wanita cantik yang sedang memainkan jemari lentiknya di atas tuts piano. Wina Azahra, jaga bicaramu. Seketika Faro bangkit dari tempat duduknya, melangkah mendekati Wina dan mengayun tinggi-tinggi telapak tangannya. Wina ikut berdiri dan mendekatkan wajahnya, memberi isyarat bahwa dirinya tidak takut dengan tamparan yang akan dilayangkan Faro. Urung, Faro menarik kembali tangannya dan menjatuhkan kasar tubuhnya di atas sofa. Begitupun dengan Wina. Dengar, Tuan Alvaro Wirawan. Jika kau ingin berpisah dariku, lakukanlah sendiri atas dasar permintaanmu. Dengan begitu bukan aku yang melanggar janji melainkan dirimu. Dan aku tidak akan disalahkan oleh ibuku dan ibumu atas perpisahan ini. Tetapi jika kau tidak mau melakukannya, maka nikmatilah pernikahan ini. Hidup satu atap dengan wanita yang akan mengutukmu sepanjang hari. Wina menarik napas berat. Ia kembali membuka mulutnya. Mulai saat ini, aku tidak akan memanggilmu dengan sebutan Tuan. Aku akan memanggil namamu, suka tidak suka itu urusanmu. Dan tolong kembalikan handphone milikku. Jika tidak, aku akan mengatakan semuanya kepada ibumu. Biarkan ibumu mengetahuinya, betapa kejam dan tidak berperasaan anak kebanggaannya. Kau akan menyesalinya, Wina. Nada suara Faro mengancam. Aku sudah menyesali keadaan ini jauh-jauh hari. Ternyata laki-laki yang aku nikahi hanyalah laki-laki yang arogan dan tidak memiliki perasaan. Jawab Wina tak kalah tajam. Aku sarankan agar kau tidak pernah melibatkan perasaanmu denganku. Aku tidak akan bisa mencintaimu, kata Faro. Kalimat yang keluar dari mulut Faro seperti duri yang menancap di hati Wina. Perihnya akan selalu diingat oleh Wina. Hahaha, aku khawatir kau yang akan melibatkan perasaan denganku. Dan di saat itu, aku tidak akan pernah memberimu cinta barang sedikit pun. Kata Wina. Kau terlalu percaya diri, Wina. Kata Faro. Aku mempelajarinya darimu, Faro. Kata Wina. Tidak ada gunanya berdebat denganmu.
Ken akan mengembalikan handphone milikmu. Faro mengepalkan tangannya, ia salah mengira. Faro pikir, Wina hanya seekor tikus kecil yang tidak memiliki kekuatan untuk sekadar menyuarakan pendapatnya. Ternyata, seekor tikus itu bisa berubah menjadi seekor kucing liar yang memiliki cakar tajam. Baguslah, kau tenang saja. Aku akan menjadi istri yang baik di mata ibumu, aku cukup pandai dalam berakting. Mulai sekarang, atur hidup kita masing-masing, kata Wina menantang. Wina, jangan melewati batasmu. Faro membentak, memukul lengan sofa. Wina sedikit terkejut, tapi dia tetap bisa menguasai dirinya. Kau tidak perlu cemas, aku akan tetap mematuhi poin peraturan yang kau buat. Aku tetap berada dalam kendalimu, tapi mulai hari ini kau tidak bisa menyakitiku sesuka hatimu. Oh, dan juga, aku tidak akan ikut campur urusanmu dengan wanita manapun. Pastikan ibuku, ibumu dan adikku tidak mengetahui kelakuan bejatmu. Wina bangkit dari tempat duduknya, membuka tas dan mengeluarkan smartphone pemberian Faro, melemparnya begitu saja ke atas meja. Ini ku kembalikan padamu. Wina melangkah menjauh meninggalkan Faro, kalimat menantang yang keluar dari mulut Wina benar-benar luar biasa. Ken hanya mematung, membeku sejadi-jadinya, entah bagaimana ada wanita yang begitu tidak tahu diri meninggikan suaranya di depan Alvaro Wirawan. Keberanian yang entah harus dibanggakan atau harus disesali. Faro mengepalkan tangannya memukul lengan sofa. Ken. Iya tuan, jawab Ken. Hari ini antarkan wanita itu, awasi dan laporkan kegiatannya secara berkala. Faro mengibaskan tangannya, memberi isyarat agar Ken segera menghilang dari pandangan matanya. Baik tuan, Ken mengangguk sopan dan berlalu pergi.